Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, cerita Wulan akan kembali membawakan kelanjutan cerita dari asal-usul Wangsa Sanjaya. Yang kali ini akan diceritakan adalah mengenai asal-usul dari Wangsa Shailendra, berikut raja-raja dan silsilah keturunannya. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, mohon dukungannya untuk channel ini supaya terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita Wulan yang terbaru. Terima kasih. Wangsa Shailendra atau Shailendra atau Shailendra Vamsa adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Medang era Jawa Tengah sejak tahun 752 Masehi dan menguasai Sriwijaya di Pulau Sumatera sejak kepemimpinan Balaputra Dewa dari Jawa Tengah. Sebagian besar raja-rajanya adalah penganut dan pelindung agama Buddha Mahayana. Wangsa Shailendra diperkirakan berasal dari kerajaan Kalingga yang pada abad kelima di Jawa Tengah dan memiliki banyak peninggalan candi-candi yang terdapat di dataran Kedu, Jawa Tengah. Di samping berasal dari Jawa Tengah, daerah lain seperti Sumatera atau bahkan India dan Kamboja sempat diajukan sebagai asal mula wangsa ini. Tapi sayangnya tidak ada silsilah atau bukti prasasti yang mendukung. Asal-usul istilah Shailendra dalam bahasa Sangsekerta artinya Raja Gunung, merujuk ke gunung-gunung berapi tinggi seperti Gunung Merapi yang menghadap ke Borobudur, candi besar agama Buddha yang dibangun oleh wangsa ini. Di Indonesia, nama Shailendra Vamsa dijumpai pertama kali di dalam prasasti Kalasan. Namun ini masih butuh rujukan lebih dalam lagi. Tulisan pada prasasti Kalasan menggunakan aksara Nagari dalam bahasa Sangsekerta yang mencantumkan angka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Dalam prasasti Kalasan terdapat keterangan bahwa para penasehat keagamaan Wangsa Shailendra telah menyarankan pembuatan bangunan suci kepada Maharaja Tejah Purna Pana Panamkarana. Bangunan ini dibuat sebagai tempat pemujaan bagi pendeta beragama Buddha untuk memuja Dewi Tara. Bangunan ini juga merujuk ke Candi Kalasan. Dalam prasasti Kalasan, Wangsa Shailendra disebut dengan nama Shailendra Gurubis, Shailendra Wansatilakasya, dan Shailendra Raja Gurubis. Namun semua masih membutuhkan rujukan lebih. Nama raja dari Wangsa Shailendra juga ditemukan di dalam prasasti Kelurak yang berangka tahun 782 Masehi. Pada prasasti ini sang raja dikenali untuk pertama kalinya sebagai pembasmi musuh. Namanya dituliskan dalam prasasti ini sebagai
Shailendra Wangsa Tilakena. Lalu Wangsa Shailendra juga disebut dalam prasasti Abhaya Giriwihara dari tahun 792 Masehi atau Dharma Tunggadewa Shailendra, dan prasasti Kayum Wunan dari tahun 824 Masehi Shailendra Wangsa Tilaka. Di luar Indonesia nama ini ditemukan dalam prasasti Ligor dari tahun 775 Masehi dan prasasti Nalanda, namun masih membutuhkan rujukan. Mengenai asal-usul keluarga Shailendra banyak dipersoalkan oleh beberapa peneliti. Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh sejarawan maupun arkeologis dari berbagai negara. Ada berpendapat bahwa keluarga Jawa Shailendra berasal dari Sumatera, dari India, dan dari Funan. Tapi pendapat itu semua tidak memiliki bukti dan tidak valid. Sehingga yang dapat dipegang dari penelitian terbaru bahwa Shailendra lebih pasti berasal dari Jawa. Cerita Wulan tidak akan menceritakan mengenai teori India maupun teori Funan. Hanya menceritakan dari teori Nusantara. Teori Nusantara mengajukan Kepulauan Nusantara, terutama Pulau Sumatera atau Jawa, sebagai tanah air dari Wangsa ini. Teori ini mengajukan bahwa Wangsa Shailendra mungkin berasal dari Sumatera yang kemudian berpindah dan berkuasa di Jawa, atau sebaliknya, mungkin Wangsa asli dari Pulau Jawa tetapi mendapat pengaruh kuat dari Sriwijaya. Beberapa sejarawan mengemukakan keluarga Shailendra berasal dari Sumatera yang bermigrasi ke Jawa. Setelah Sriwijaya melakukan ekspansi ke tanah Jawa pada abad ke-7 Masehi dengan menyerang kerajaan Tarumanagara di Jawa. Namun pendapat ini masih diragukan. Karena Ratu Sima merupakan keturunan Shailendra, menjadi ratu dari kerajaan Kalingga sebelum ekspansi Sriwijaya menurut prasasti Kota Kapur. Serangan Sriwijaya atas Jawa berdasarkan atas prasasti Kota Kapur yang mencanangkan ekspansi atas bumi Jawa yang tidak mau berbakti kepada Sriwijaya. Dikemukakan gagasan itu didasarkan atas sebutan gelar Dapunta Shailendra pada prasasti Sojomerto. Gelar ini ditemukan juga pada prasasti Kedukan Bukit pada nama Dapuntahian. Prasasti Sojomerto dan prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti yang berbahasa Melayu kuno. Namun keberhasilan Sriwijaya dalam ekspansi bumi Jawa yang tercatat di prasasti Kota Kapur diragukan keberhasilannya. Karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti yang menyatakan penguasaan Sriwijaya atas bumi Jawa. Bukti wilayah kekuasaan Sriwijaya di Pulau Jawa hanya sebatas di wilayah Sunda, termasuk Pelabuhan Kelapa. Yang masih menjadi misteri adalah keberadaan Wangsa Shailendra yang tiba-tiba menjadi penguasa Suwarna Dwipa pada era Bala Putra Dewa. Bahkan di prasasti Nalanda disebutkan Bala Putra Dewa, Raja Suwarna Dwipa, merupakan cucu dari Raja Yawadwipa yang menikah dengan Tara Putri Dharmasetu. Teori Nusantara dikemukakan oleh Purbacaraka. Pendapat dari Purbacaraka yang didasarkan atas carita Parahyangan diperkuat dengan sebuah temuan prasasti di wilayah Kabupaten Batang.
Dalam prasasti yang disebut dengan nama Prasasti Sojomerto itu, disebutkan nama Dapunta Selendra, nama ayahnya Sentanu, nama ibunya Badrawati, nama istrinya Sampula atau Dapunta Selendra nama Santanu, namanda Bapa Nda Badarawati, namanda ayanda Sampula namanda. Menurut Bukhari, tokoh yang bernama Dapunta Selendra adalah bakal raja-raja keturunan Shailendra yang berkuasa di Medang. Nama Dapunta Selendra pernah diajukan sebagai ejaan Melayu dari kata dalam bahasa Sangsekerta Shailendra karena di dalam prasasti digunakan bahasa Melayu kuno. Jika demikian, kalau keluarga Shailendra berasal dari India Selatan, tentunya mereka memakai bahasa Sangsekerta di dalam prasasti-prasastinya. Dengan ditemukannya prasasti Sojomerto telah diketahui asal keluarga Shailendra dengan pendirinya Dapunta Selendra. Menurut Bukhari, prasasti Sojomerto berasal dari sekitar pertengahan abad ke-7 Masehi. Damais tidak berpendapat demikian dan memperkirakan asal dari awal abad ke-19. Era Kerajaan Medang. Selama ini Kerajaan Medang dianggap diperintah oleh dua wangsa, yaitu wangsa Shailendra yang beragama Buddha dan wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Pendapat ini pertama kali diperkenalkan oleh Bos pada awal era Medang atau Mataram kuno. Wangsa Shailendra cukup dominan di Jawa Tengah. Menurut para ahli sejarah, wangsa Sanjaya awalnya berada di bawah pengaruh kekuasaan wangsa Shailendra. Mengenai persaingan kekuasaan tersebut tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi kedua-duanya sama-sama berkuasa di Jawa Tengah. Sementara Purbacaraka menolak anggapan Bos mengenai adanya dua wangsa kembar berbeda agama yang saling bersaing ini. Menurutnya hanya ada satu wangsa dan satu kerajaan, yaitu wangsa Shailendra dan Kerajaan Medang. Menurutnya lagi, Sanjaya dan keturunannya adalah anggota wangsa Shailendra juga. Bahkan ditambahi menurut Bukhari melalui penafsirannya atas prasasti Sojomerto bahwa wangsa Shailendra pada mulanya memuja Siwa. Sebelum Rakai Panangkaran beralih keyakinan menjadi penganut Buddha Mahayana. Raja-raja yang berkuasa dari keluarga Shailendra tertera dalam prasasti Ligor, prasasti Nalanda maupun prasasti Klurak. Sedangkan raja-raja dari keluarga Sanjaya tertera dalam prasasti Canggal dan prasasti Mantiasih. Berdasarkan candi-candi, peninggalan kerajaan Mataram kuno dari abad ke-8 dan ke-9 yang bercorak Buddha Shailendra umumnya terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Sedangkan yang bercorak Hindu atau Sanjaya umumnya terletak di Jawa Tengah bagian utara. Berdasarkan penafsiran atas prasasti Canggal yang bertahun angka 732 Masehi, Sanjaya memang mendirikan Siwa Lingga baru yang bernama Candi Gunung Wukir. Artinya ia membangun dasar pusat pemerintahan baru. Hal ini karena Raja Jawa pendahulunya, Raja Sana wafat dan kerajaannya tercerai-berai diserang musuh. Saudari Sana adalah Sanaha yang merupakan istrinya sekaligus ibunda Sanjaya. Artinya Sanjaya masih kemenakan Sana sekaligus anaknya. Sanjaya mempersatukan bekas kerajaan Sana, memindahkan ibu kota dan naik tahta membangun keraton baru di Medangi bumi Mataram. Hal ini sesuai dengan adat dan kepercayaan Jawa bahwa keraton yang sudah pernah pralaya, diserang, kalah dan diduduki musuh
sudah buruk peruntungannya, sehingga harus pindah mencari tempat yang baru untuk membangun keraton baru. Hal ini serupa dengan zaman kemudian pada masa Mataram Islam, yang meninggalkan Kartosuro yang sudah pernah diduduki musuh dan berpindah ke Surakarta. Perpindahan pusat pemerintahan ini bukan berarti berakhirnya Wangsa yang berkuasa. Hal ini sama dengan yang Airlangga pada zaman kemudian yang membangun kerajaan baru. Namun ia masih merupakan keturunan Wangsa penguasa terdahulu, kelanjutan Dharma Wangsa yang juga anggota Wangsa Isyana. Maka dapat disimpulkan, meski Sanjaya memindahkan ibu kota ke Mataram, ia tetap merupakan kelanjutan dari Wangsa Shailendra yang menurut prasasti Sojo Merto didirikan oleh Dapunta Shailendra. Pada masa pemerintahan Raja Indra, putranya Samaratungga dinikahkan dengan Dewi Tara, putri Dharma Setu, Maharaja Sriwijaya. Prasasti yang ditemukan tidak jauh dari Candi Kalasan memberikan penjelasan bahwa candi tersebut dibangun untuk menghormati Tara sebagai bodhisatwa wanita. Pada tahun 790 Masehi, Shailendra menyerang dan mengalahkan Senla, sekarang bernama Kamboja Selatan. Kemudian sempat berkuasa di sana selama beberapa tahun. Candi Borobudur selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga yang berkuasa pada tahun 812 hingga 833 Masehi. Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia dan kini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dari hasil pernikahannya dengan Dewi Tara, Samaratungga memiliki putri bernama Pramodawardhani dan putra bernama Balaputra Dewa. Balaputra kemudian memerintah di Sriwijaya. Maka selain pernah berkuasa di Medang, Wangsa Shailendra juga berkuasa di Sriwijaya. Sedangkan Pramodawardhani menikahi Rakai Pikatan yang akhirnya menjadi pernikahan dari dua wangsa berbeda sekaligus dua keyakinan yang berbeda. Raja-raja dinasti Shailendra. Urutan silsilah raja yang berkuasa pada dinasti Shailendra menurut sumber-sumber prasasti yang ditemukan sebagai berikut. Yang pertama Banu, yang berkuasa tahun 752 hingga 775 Masehi. Raja Banu merupakan raja pertama sekaligus pendiri dinasti Shailendra. Nama Raja Banu terdapat pada prasasti Hampran yang isinya menyebutkan tentang pemberian tanah di desa Hampran oleh orang yang bernama Banu demi kebaktiannya terhadap Sang Buddha dengan persetujuan Sang Sida Dewi. Yang kedua Wisnu yang berkuasa tahun 775 hingga 782 Masehi. Pada prasasti Ligor disebutkan nama Raja Wisnu Sarvari Madavimatana atau yang berarti pembasmi musuh-musuh yang sombong tiada bersisa, serta istilah Shailendra Wamsa. Yang ketiga Indra yang berkuasa tahun 782 hingga 812 Masehi. Di masa pemerintahan Indra, beliau membuat sebuah prasasti bernama Klurak yang bertulis angka tahun 782 Masehi yang letaknya di daerah Prambanan. Yang keempat Samaratungga yang berkuasa tahun 812 hingga 833 Masehi. Raja Samaratungga berperan menjadi pengatur segala dimensi kehidupan rakyatnya. Sebagai Raja Mataram Buddha, Samaratungga sangat menghayati nilai agama dan budaya. Pada masa pemerintahannya, Candi Borobudur selesai dibangun. Nama Samaratungga terdapat dalam prasasti Kayumwungan. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa
Samaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodawardhani yang meresmikan sebuah jinalaya yang sangat indah. Prasasti ini dianggap berhubungan dengan pembangunan Candi Borobudur. Yang kelima, Pramodawardhani yang berkuasa tahun 833 hingga 856 Masehi. Pramodawardhani merupakan putri dari Samaratungga yang terkenal sangat cerdas dan cantik. Beliau memiliki gelar Sri Kaluhunan yang memiliki arti seorang sekar keraton yang menjadi tumpuan harapan untuk rakyat. Gelar Sri Kalihunan juga terdapat pada prasasti Trisatu Tempusan tahun 842 Masehi yang berisi tentang penetapan desa Trisatu Tempusan menjadi sima bagi Kamulan di bumi Sambara atas perintah Sri Kaluhunan. Pramodawardhani kelak menjadi permaisuri untuk Raja Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Yang keenam, Balaputradewa yang berkuasa tahun 856 hingga 860 Masehi. Balaputradewa merupakan putra dari Raja Samaratungga dengan ibunya yang bernama Dewi Tara, putri dari Raja Sriwijaya. Menurut prasasti Ratu Boko, tertera bahwa terjadi perebutan tahta kepemimpinan kerajaan oleh Rakai Pikatan suami Pramodawardhani. Balaputra merasa lebih berhak mendapatkan tahta itu, sebab ia adalah anak laki-laki berdarah Shailendra dan tidak setuju jika tahta tersebut diberikan kepada Rakai Pikatan yang merupakan keturunan Sanjaya. Dalam perang saudara tersebut, Balaputradewa mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Palembang. Itu tadi paparan singkatku mengenai asal-usul dari Wangsa Shailendra. Semoga cerita tadi bisa menambah manfaat juga wawasan baru untuk kita semua, bahwa di masa lampau negeri kita memiliki sejarah kerajaan yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita bulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.